itu kita langsung saja mulai acara selanjutnya yang acara ini yaitu sosial keluarga yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW kami Bapak Dr. Muhammad Suki kepadanya. Kalau enggak kabelnya ganti yang punya saya sampai ya, mungkin kabelnya. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ketua RW 16 Kelurahan Antapani Kidul beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua DKM Al-Muhajirin beserta seluruh jajarannya, jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan dan dikaruniakan kepada kita semua adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, kesempatan. Semuanya itu anugerah yang diberikan oleh Allah yang patut kita syukuri. Dan kita pun tidak lupa salam dan sholawat kita sebagai takdim kita, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah senantiasa memanjatkan sholawat kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan perbanyaknya sholawat kita menjadi jaminan bagi kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita tahun ini walaupun masih dalam situasi corona COVID-19, tetapi segala bentuk kegiatan masih diperbolehkan, masih diperkenankan, asal ada prokes yang harus diperhatikan. Di antara prokesnya adalah jaga jarak. Di antara prokesnya adalah memakai masker. Salah satu prokesnya juga adalah menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau saya secara pribadi yang paling utama itu adalah masker. Kenapa? Karena kumpul banyak orang, kalau ada yang kentut supaya tidak. Itu yang paling utama ya. Jadi meskipun prokes kesehatan yang lain agak sedikit dilanggar, bukan dilanggar ya, tapi sedikit. Karena saya yakin berkerumunnya kita di sini semuanya ini lebih daripada 50 orang. Karena ada aturannya tidak boleh katanya kumpul-kumpul dari 50 orang. Ya di pasar itu lebih daripada 50 orang. Di pernikahan juga lebih daripada 50 orang. Maka kalau saya berpikir prokes yang paling dikedepankan itu adalah menggunakan masker ya. Salah satu tujuan juga menggunakan masker adalah supaya tidak memamah biak terus ya. Supaya nggak ganimi terus ya. Nanti kalau ganimi terus makanannya habis, pengennya cepat pulang ya. Baik, tadi disampaikan oleh pengacara, saya ini sebenarnya secara pribadi nggak pantas ditunjuk atau dipilih menjadi ketua MUI Kelurahan Antapani. Kadang-kadang kalau saya bercermin itu, lu siapa gitu kan, gitu. Umurnya berapa? Kalau dibandingkan beberapa orang yang terpilih juga di forum pemilihan, itu saya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Pemahamannya orang lebih tinggi daripada saya, tapi nggak tahu dipilih. Tapi kemudian kembali kepada salah satu yang diingatkan, karena jabatan
itu amanah. Maka bagi kita semuanya, apabila kita diberikan jabatan, ya sudah, optimalkan apa yang kita bisa berikan, kita bisa layani agar supaya amanah itu bisa menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya supaya berusaha untuk memantaskan diri saja. Berusaha untuk memantaskan diri. Kalau disebut orang ketua MUI Kelurahan Antabani itu apa kira-kira yang harus dipantaskan? Ya mungkin salah satunya adalah bentuk pengetahuan. Maka itu bagian daripada motivasi saya untuk senantiasa belajar, terus belajar, memupuk pemahaman dan pengetahuan di dalam masalah agama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hari ini semuanya sehat ya. Apanya yang sehat? Badannya sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah. Jasmaninya sudah sehat. Rohaninya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Makanya bisa hadir dan bisa ngomong. Sekarang pertanyaan yang berikutnya yang ketiga. Kalau kantongnya sehat nggak? Ini masalahnya mau mendekati munggahan. Jangan sampai kantongnya tidak terisi. Biasanya hari pertama di bulan suci Ramadan itu masakannya luar biasa. Masakannya luar biasa. Jarang di antara kita semuanya itu ketika memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan, sahur dan buka puasanya dengan teri. Jangan. Berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan di dalam bulan puasa di hari pertama itu dengan makanan yang biasanya istimewa buat kita, opor lah, sate lah, apalah yang pokoknya yang membuat kita menjadi sebuah istimewa. Nah, persiapan yang kita lakukan itu bagian daripada bentuk kecintaan dan kebahagiaan kita loh. Ibu jangan anggap remeh. Kalau beberapa hari ke depan sudah dipersiapkan hari ini, tadi saya pakai jalan-jalan di Pratista di Parakan Saat, itu ada pedagang ayam, pedagangnya belum ada, yang belinya sudah ngantri di depan Alfamart. Itu saking apanya? Saking antusiasnya seseorang ini menyambut bulan suci. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak DKM, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'ala niran. Jika seseorang itu berbahagia dengan masuknya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, faqad haramallahu jasadahu 'ala niran. Sungguh, perhatikan, dalam kaidah bahasa Arab kalau ada penggunaan kalimat qad itu penekanan, itu taukid. Sungguh benar-benar bahwa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diharamkan badannya disentuh oleh api. Itu baru bentuk kebahagiaan. Jadi kalau tadi pagi ada yang bahagia beli ayam, ada yang bahagia beli sesuatu yang nanti dipersiapkan untuk bulan suci Ramadan, sudah ada tiket bagi kita mendapatkan keselamatan supaya kita tidak tersengat api. Nah, hadirnya pun kita di hari ini, tabligh akbar ini, tarawih Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan, kita sudah punya tiket. Jadi kalau ibu-ibu pun sudah bahagia dalam mengimplementasikan kebahagiaan itu dengan berbagai hal, maka berbagai hal itu sudah tiket bagi kita. Belanja bahagia, tiket yang pertama. Hari ini hadir di tempat ini bahagia, tiket yang kedua. Tiket yang selanjutnya apa? Mari kita cari tiket-tiket itu supaya lebih kita jauh dari sisaannya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa mudah-mudahan dompetnya, kantongnya segera terisi agar kita kebahagiaannya lebih sempurna. Baik. Kalau tadi disampaikan banyak saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu yuk. Kita doakan dulu yuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan sakit yang dideritanya menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesehatan yang sehat wal afiat.
ala hadhihi niyyah wal amal salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita pun yang hari ini hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan acara sampai kita pulang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita semuanya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan mengisi kegiatan bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita di target Ramadan hari ini adalah seandainya Ramadan tahun ini atau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Itu menandakan bahwa kita Ramadan yang akan datang belum bertemu kembali. Apakah ada jaminan bagi kita semuanya bahwa akan hidup selama tahun yang akan datang? Tidak ada. Bisa saja saya yang ngomong saat ini tahun depan nggak ada, Bu. Atau mungkin sebaliknya, ibu-ibu yang saat ini, bapak-bapak yang saat ini hadir mendengarkan apa yang saya sampaikan tahun depan nggak ada. Nggak ada jaminan buat kita semuanya. Maka kalau tidak ada jaminan bagi kita semuanya bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, dan kita sadar misalkan tahun ini adalah Ramadan terakhir dari buat kita, apa persiapan yang harus kita lakukan? Tentunya persiapan hal itu harus lebih matang. Program-program yang harus kita susun harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena ada pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu konsekuensinya. Maka segala sesuatu harus kita program, harus kita planning, supaya apa? Supaya bulan suci Ramadan yang akan kita temui nanti itu bisa lebih baik daripada bulan suci Ramadan tahun yang lalu. Sudah tahun yang lalu mah kita nggak boleh sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, maka kalau tahun ini diizinkan, yuk kita manfaatkan, yuk kita optimalkan untuk melaksanakan kegiatan qiyamul lail dengan sebaik-baiknya, seoptimal-optimalnya. Nah, oleh sebab itu kita harus punya prediksi, kita harus punya planning, kita harus punya cita-cita. Nah, kalau tadi saya sampaikan seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, ada hadis. Bapak kok judulnya menggunakan kalimat seandainya? Kan nggak boleh menggunakan kalimat seandainya. Ini hadisnya, Bu. Ya, jika kamu tertimpa sesuatu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian, pastilah tidak akan terjadi begini, begitu dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat seandainya. Jadi kalimat andai itu tidak boleh digunakan semena-mena. Ini nanti akan kita praktekkan. Boleh kita menggunakan kalimat seandainya, ya. Andai-andai itu boleh kalau sesuatu itu belum terjadi. Ramadan sudah terjadi belum? Belum. Jadi kita berandai-andai tentang sesuatu yang belum terjadi, nggak apa-apa. Tetapi kalau berandai-andai sesuatu yang sudah terjadi, baru nggak boleh. Contoh, ibu jatuh dari motor, bapak jatuh dari sepeda motor. Cepluk, kakinya siwet, kakinya sakit, kakinya patah dan sebagainya. Seandainya tadi saya nggak lewat sana, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena sesuatu sudah terjadi. Jadi seandainya kalau diucapkan pada perkara-perkara yang menimpa kita, itu tidak boleh digunakan. Seandainya tadi nggak lewat jalan itu, emangnya kalau nggak lewat jalan situ kakimu nggak akan patah? Belum tentu juga kan? Jadi seandainya apabila terjadi kepada sesuatu perkara yang tidak baik, tidak boleh diperbolehkan. Yang boleh adalah sesuatu yang belum terjadi. Bulan suci Ramadan akan menjumpai kita dan belum terjadi pada diri kita.
Ya, maka oleh sebab itu, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Lalu yang kedua terkait dengan tujuan. Kalau andainya itu terkait dengan kebaikan, nggak apa. Contoh, ibu belum dapat uang, ya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ya, boleh ya. Misalkan ibu belanja di salah satu supermarket, biasanya di akhir-akhir tahun atau di program-program tertentu ada supermarket yang bisa memberikan hadiah. Ibu isi itu kupon, nggak sengaja dimasukin aja. Ternyata ibu berdoa, ya mudah-mudahan kalau memang rezekinya ternyata menang, ibu mau mensedekahkan hasilnya sebagian untuk ini, itu dan sebagainya. Andai itu berarti belum terjadi, hadiahnya belum didapatkan, ya. Maka kalau yang seperti itu tidak masalah. Kebaikan yang ini dilakukan, andai sesuatu itu terjadi, yang seperti itu tidak apa-apa. Maka oleh sebab itu, terkait dengan kalimat andai boleh diterapkan pada dua keadaan. Yang pertama, yang belum terjadi. Yang kedua adalah kalau bernilai kebaikan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan loh? Kelihatan. Kalau yang kelihatan berarti masih normal dan sangat normal sekali apabila melihat huruf-huruf yang berada pada selembar uang. Kelihatan ya? Ini kira-kira isinya tentang apa? Syair ini berisi tentang apa? Ayo, tentang apa coba? Ini kalau saya lakukan pasti akan tahu. Tentang Ramadan. Hilalmu datang menerangi. Pernah dengar lagu itu? Siapa yang nyanyi? Hah? Yang nyanyi siapa? Iya, yang barusan. Ini banyak yang nyanyi, versinya masing-masing. Nah, coba kita lihat syairnya saja, ya. Kita lihat syairnya saja. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu kutunggu, angkat musibahku. Musibah di sini adalah ujian yang saat ini kita hadapi. Bu, suka nggak dengan adanya corona? Suka nggak? Bentuk penolakan kita itu sebagai catatan bahwa mudah-mudahan musibah segera diangkat. Tapi ada kalangan tertentu yang masih mempertahankan supaya corona ini bertahan. Siapa? Ada kisah nih, seseorang nenek-nenek yang dikasih bantuan, ya. Sudah tahu ceritanya? Kalau sudah tahu nggak jadi saya berikan, ya. Dikasih bantuan oleh seseorang, Nek, Mbak, ini bantuan, ya, karena ada corona, dikasih sama corona. Oh mudah-mudahan corona panjang umur. Didoain sama mbah-mbah tersebut supaya coronanya panjang umur. Kalau panjang umur berarti bantuannya masih tetap dapat, ya. Tapi bagi orang-orang tertentu corona ini adalah musibah, corona ini adalah ujian, supaya cepat diangkat. Lihat terus terang Pak, secara pribadi Pak nggak nyaman di mana-mana pakai masker, Pak. Ya, di mana-mana pakai masker Pak nggak nyaman. Kadang-kadang masjid yang harusnya sapnya rapet, ya kita kadang-kadang jaraknya juga jauh. Belum lagi sebentar-sebentar pakai hand sanitizer, sebentar-sebentar pakai ini dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Jenuh juga kita, ya. Tapi mudah-mudahan kata Allah, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau benci, yang kau gak senangi, kata Allah, khairul lakum. Itu ternyata lebih baik untuk kita. Cuman baiknya itu harus kita cari. Apa nilai kebaikannya buat kita? Maka kita pandai-pandai mencari hikmah dari musibah ini, dari ujian ini. Apa hikmahnya buat kita? Ya masing-masing berbeda-beda. Setiap orang pasti mengambil hikmah dari adanya corona ini pasti berbeda-beda. Gak mungkin sama, ya, gak mungkin sama. Ada yang dampaknya positif, ada yang dampaknya negatif. Kalau secara pribadi Bu, ya, saya pengajar, saya dosen. Corona ini sangat-sangat membantu sebenarnya. Apa? Membantu banyak hubungan kekeluargaan lebih banyak. Ikatan di dalam rumah tangga, pertemuan dengan anggota keluarga lebih banyak.
dibandingkan tidak ada corona. Kalau ada corona, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, di mana saja bisa dilakukan selama masih ada konektivitas internet di rumah, sehingga setelah pembelajaran masih bisa bercengkrama dengan anak, dengan istri dan sebagainya. Kalau di kampus harus petugas datang ke kampus dan sebagainya, otomatis kalau ada jeda waktu mau pulang kagok, ya. Sementara nanti masih ada jam ajar lagi, sehingga seharian di kampus. Jadi hikmah yang bisa diambil setiap orang pasti berbeda-beda. Tentunya misalkan jadi pedagang, jadi wira swasta, jadi ini, jadi itu dan sebagainya, hikmah yang dipetiknya pasti berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ya, makanya kalau kita melihat sebuah pelangi, lihat pelangi kita sendiri. Jangan kadang-kadang kita ini melihat kebahagiaan seseorang itu, apa kebahagiaan orang lain itu enak. Oh enak ya, masa pandemi mah guru mah tinggal icik-icik di rumah dapat gaji. Enggak kok. Coba ibu tanya, bapak tanya guru-guru, lebih pusing, lebih rumit ngajar secara online, meriksa secara online dibandingkan dengan tatap muka. Lebih banyak tugasnya. Karena apa? Kalau online semuanya basisnya adalah meriksa di depan komputer, meriksa di depan digital dan sebagainya. Itu seolah-olah gampang, seolah-olah. Padahal penuh tanggung jawab, penuh risiko, duduk lama, mata berhadapan terus dan sebagainya. Ya. Maka disinilah pandai-pandai kita mengambil hikmah daripada corona ini. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini segalanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali keadaannya seperti sedia kala. Itu harapan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini syair saja nanti bisa ibu-ibu dan bapak cari ya. Nah, maka kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, itu apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan Ramadan yang terakhir buat kita? Maka jawabannya adalah aku akan menjadikan Ramadan ini penuh berkah dan bermakna. Tujuan itu. Bagaimana supaya menjadi berkah dan bermakna? Tentunya harus kita lakukan upaya-upaya yang bisa kita peroleh. Namun sebelum masuk ke sana, pertanyaan bagi kita, berapa umur kita sekarang? Ada yang 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 75 tahun. Tapi rata-rata insya Allah umurnya di 25 tahun rata-rata ini. Amin. Sisanya kali ya. Enggak, umur yang baik itu adalah umur yang pendek, umur yang panjang tapi berkah. Mau berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang penting berkah. Ya, berkah itu menandakan ketika Allah memberikan umur 63 tahun, ketika Allah memberikan umur 70 tahun, tapi umur yang diberikan itu diisi dengan perkara-perkara yang baik. Kita alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini semua semangatnya semangat muda. Bangun masjid, hampir beres, hampir. Ya. Ketika ada kegiatan, selesai. Semangatnya luar biasa, wirohnya luar biasa. Maka ini harus kita pupuk selama bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kita selama bulan suci Ramadan. Maka apa saja hal-hal yang harus kita siapkan? Ini al-isti'dad al-ilm. Bu, Bapak kalau dulu diperkenankan mudik itu pasti mempersiapkan segala bentuk apapun yang harus dibawa. Pertama pakaian, sekoper ya, karena tahu mudik bakal butuh waktu yang lama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah angpau, duit, uang yang cukup banyak sehingga perjalanannya sampai pada tujuan. Itu semuanya dipersiapkan. Untuk apa? Untuk mudik. Maka kalau kita akan kedatangan tamu yang istimewa pun pasti kita akan mempersiapkan. So kalau nggak percaya, ibu di rumahnya mau kedatangan tamu yang istimewa, kita berusaha menyediakan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang istimewa. Kenapa? Kita tahu bahwa yang datang ini adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan dan jabatan misalkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sajian-sajian yang terindah, sajian-sajian yang mantap supaya tamu itu betah di rumah kita.
Dan tamu itu kalau sudah betah di rumah kita, kalau tamu itu pulang ke tempatnya, dia ada keinginan untuk kembali kepada diri kita. Dia punya keinginan lagi untuk bertamu di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Karena dia merasa nyaman dan merasa diberikan jaminan yang luar biasa. Maka bulan suci Ramadan pun sama, Bu. Kita ketika mau kedatangan tamu itu harus kita mempersiapkan. Yang pertama adalah al-isti'dad al-ilmu. Ilmu itu penting. Makanya di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan pesan kepada kita. Imam Syafi'i adalah imam kita, mazhab kita yang kebanyakan di Indonesia adalah menganut beliau. Mengatakan dan mengingatkan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Awalilah oleh kalian itu ilmu, belajar sebelum kalian beramal dan berucap. Jadi kalau orang itu fanatik dengan mazhabnya Imam Syafi'i, maka dia hidupnya itu harus belajar terus, Bu. Kalau seseorang mengaku mazhabku siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Jadi hidupnya harus penuh dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena ilmu itu hidup akan menjadi terarah. Bu, di dalam Al-Quran itu Allah sudah mengingatkan kepada kita. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya beda. Ya. Di ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu. Maka kalau kita di hidup kita harus senantiasa menuntut ilmu. Bu, Pak, hari ini, zaman ini itu amat mudah bagi kita menambah ilmu pengetahuan, Pak. Berapa banyak di YouTube itu tausiah, ceramah, ustadz-ustadz yang terkenal dan ustadz-ustadz yang tidak terkenal pun banyak di sana. Tinggal bagi kita mau nggak dengerin itu aja. Saya yakin hari ini pun tabligh akbar hari ini pun bicara nggak begitu pinter-pinter amat. Lebih banyak, masih banyak di YouTube yang lebih pintar lagi mereka. Jadi tugas kita mau nggak itu saja. Belum lagi kalau ada webinar, belum lagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang basisnya Zoom bisa kita ikuti dan sebagainya. Mudah bagi kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Maka pertanyaannya, mau nggak kita? Maka kalau saya sering lihat yang paling banyak aktif mendatangi majelis ilmu itu adalah ibu-ibu. So ibu-ibu bisa seminggu itu penuh berusaha untuk menuntut ilmu. Hari Senin di tempat ini, hari Selasa di tempat ini, hari Rabunya di tempat ini, hari Kamisnya di sini, hari Jumat masih ada, hari Sabtu masih ada, hari Minggu pun masih ada. Itu luar biasanya ibu-ibu. Dan hari ini pun terbukti yang paling banyak hadir adalah ibu. Hidup ibu-ibu. Saya tidak mengatakan bapak-bapak jelek, tapi ada juga ya yang sudah diundang, diberikan informasi, nggak datang juga. Pak, Bu, kalau ibu-ibu diundang ke tempat seperti ini, kalau nggak mau dengerin ceramahnya, kalau nggak istilahnya, itu mah nggak penting kan, niatkan saja lah silaturahim gitu aja. Itu saja. Yang penting duduk, adem, ayem, tentrem, dapat sesuatu yang bisa kita nikmati, udah itu saja. Itu sudah berpahala itu. Berpahala, ya bersatu. Ya. Jadi itu saja niatnya lah. Niat datang bersilaturahim, mendapatkan sesuatu, karena dari silaturahim saja sudah banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. So minimal dengan kita datang dapat itu bungkusan. Kalau yang nggak datang dapat nggak? Ini yang zahirnya saja dikasih. Belum lagi yang secara batin. Batinnya apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang mempererat tali silaturahim, janjinya pertama dilancarkan rizkinya, yang kedua dipanjangkan
umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang didapatkan secara batinnya, dan batin itu gak ada ukurannya. Batin itu tidak bisa terukur oleh apapun, karena dia tidak bisa diteliti secara ilmiah, karena yang merasakan adalah hati, yang merasakan adalah iman. Kalau ini yang nampak seperti ini apa namanya, lahiriahnya saja. Mendapatkan minum, mendapatkan makanan, itu lahiriah, tapi batinnya nggak dapat. Maka berusaha semaksimal mungkin, kalau memang tidak ada hajat yang begitu sangat amat penting, maka niatkan hadir kita di tempat ini adalah bersilaturahmi. Itu saja, mudah. Karena innamal a'malu binniyat. Maka yang dimaksudkan ilmu itu apa saja? Ilmu yang dimaksudkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu yang membuat puasa kita menjadi sah dan membuat puasa kita menjadi batal. Saya yakin semuanya ini yang hadir sudah tahu apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang membuat sahnya puasa. Ada ada sponsornya nggak ini? Sponsornya kalau saya nanya sesuatu ada yang bisa jawab kemudian dapat hadiah gitu? Nggak ada ya? Nanti bulan yang akan datang kalau sudah normal akan mubarak, harus ada door prize lagi ya. Kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah. Sekarang saya tanya, apa saja yang membatalkan puasa? Cuk. Makan, minum, berhubungan badan. Gak usah diperjelas ya gitu ya. Itu hanya orang-orang yang umurnya di atas 18 tahun ke atas. Karena yang hadir di sini ada yang 18 tahun ke bawah. Ya, apalagi? Makan, minum, kemudian bersetubuh di siang hari. Itu yang jelas. Intinya adalah memasukkan sesuatu di kerongkongan. Ya, masuknya sesuatu di kerongkongan itu membatalkan puasa. Yang lain-lainnya silahkan dicari sendiri. Itu pada hakikatnya. Sementara yang membatalkan, yang membuat sahnya puasa, berarti yang tiga itu selainnya. Ya, ketika itu sudah dilakukan, puasanya sah, tidak batal. Ya, maka kalau puasanya orang awam, ya itu seperti itu. Pokoknya mah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan di siang hari yang dilakukan oleh suami istri. Selesai. Itu ilmunya yang pertama. Tapi apakah cukup dengan itu? Ternyata tidak. Maka dilengkapi juga ilmu yang membuat puasa kita menjadi sempurna. Saya tanya, gosip batalin puasanya? Ngomongin orang batalin puasanya? Ya kan? Tapi membuat ibadah puasa menjadi sempurna enggak? Nah, itu. Jadi kenapa kalau di bulan suci Ramadan kita dianjurkan lebih banyak berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah, itu seperti itu, Bu. Kenapa? Karena khawatir ibadah puasa kita itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tetapi panca indera yang lainnya tidak diperhatikan. Tapi namanya gosip itu enak kok. Beli sayuran sembari ngobrolin orang lain. Kumaha tarawih tadi malam? Nya sih gue tak. Mana jeung mana can aya saya sajadah. Nah, diomongkeun we. Ya. Ya toh gitu-gitu teh adalah orang teh hayang. Nah, gitu pokoknya mah langsung tambahin. Nya sih gue tak geus sarua. Oh, nambahin. Pagi itu baru sahur padahal itu teh. Ya, baru sahur setelah subuh belanja buat yang nanti dimasak maghrib, sudah habis pahalanya untuk gosip di pagi hari. Itu yang harus kita cari ilmunya. Jadi kalau belanja silahkan ngobrol, ya namanya orang mah butuh ngomong banyak. Belanja hanya sekedar Bu ada ayam, karena takut pahalanya habis deh kan. Ada pandium-dium belanja. Kenapa takut ngomong? Mesin gosip yang nggak begitu amat kali ya. Jadi biasa aja, tapi ketika ada yang nyentil, biasanya ada yang mancing-mancing sih kayak gitu sih. Gosip itu kan kalau dipancing baru akan. Nah,
bablas kemana-mana. Padahal kalau dipancing, udah, nanti puasanya rusak loh gitu. Jadi kalau ada yang mulai mancing-mancing, ada yang solehah, ya, ada yang solehah diantaranya. Diingetin, terus gak usah ngomongin orang, nanti puasanya rusak. Ya. Bukan puasanya batal, bukan. Nanti puasanya rusak karena yang membatalkan puasa hanya yang tadi. Ya. Itu hal-hal yang dapat merusak kesempurnaan puasa. Maka wajar kalau Rasulullah mengingatkan kamin shaimin laisa lahu minal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kang Dayat nanti kalau waktunya habis diingetin ya. Saya masalah kalau udah ngomong lupa daratan. Jadi ada banyak orang yang puasa tapi hanya mengumpulkan tadi, nggak dapat apa-apa. Ya, hanya dia dapat rasa haus, rasa apa. Maka di bulan sekarang ini kita banyak doa, banyak berdoa. Kemarin saya sudah sampaikan di pertemuan yang dia malam Senin, di pertemuan yang pengajian bapak-bapak, banyak doa Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati ini dari kotoran-kotoran kemunafikan. Karena kadang-kadang kita ini biasanya sok-sok munafik sih, baik di hadapan orang tersebut, tapi di belakangnya kadang-kadang kita ngomongin orang yang ada di hadapan kita. Ya, ini ciri-ciri yang seperti ini adalah kenifakan, kemunafikan. Makanya saya upamakan jangan sampai kita menjadi belangkonnya Jogja. Belangkon Jogja itu depannya rata, belakangnya jendol. Ya. Tapi jadikanlah hidup kita itu menjadi belangkon Solo, depannya rata, belakangnya juga rata. Di depan orangnya baik, padahal belakangnya gila. Ya, artinya dalam hidup kita pun sama demikian. Ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'maluna minar riya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dijaga dari sifat riya. Ini penyakit riya ini. Sombong, takabur, ingin dipuji, sum'ah, ingin didengar dan sebagainya. Ini penyakit hati. Maka masuk di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Wa a'maluna minar riya wa alsinatuna minal kadhib. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan lisan kita dijaga dari kebohongan. Lisan kita ini kadang-kadang mudah sekali untuk melakukan sebuah kebohongan. Nah, ini juga yang akan menghabiskan pahala puasa. Wa alsinatuna minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah. Dan ketika kita diberikan amanah, apa yang ada pada diri kita ini semuanya amanah. Ibu jangan menganggap sepele amanah sebagai ibu rumah tangga. Bapak pun jangan menganggap sepele sebagai kepala rumah tangga. Ketua RT pun sama, RW pun sama, ketua DKM pun sama, ketua MUI pun sama. Semakin tinggi jabatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap individu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kemudian ditegaskan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa yang terdengar hanya ibu-ibunya. Kenapa? Karena yang sering yasinan itu ibu-ibu. Bapak-bapak yasinannya kalau ada yang meninggal, ya, gak apa-apa, masih mending yasinan oke Pak. Ya. Dan malam Jumat kan juga biasa dibaca ya bagi kita semuanya. Baik, jadi seluruh panca indera ini harus dipertanggungjawabkan. Pada hari itu ditutup, semuanya ditutup, hanya panca indera ini yang ngomong. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ini akan berbicara, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala selama yang dikerjakan di hidup di dunia. Kaki menjadi saksinya. Tuh. Jadi kalaupun kita nggak menduduki jabatan, pasti tetap dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau jabatannya tinggi, pasti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ditambah dengan amalan-amalan yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Mewah. Yang kedua adalah al-istighfar
al-istidad al-barnamij. Kita harus punya program selama bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil illa nidham. Kata beliau, kebaikan akan dikalahkan dengan kebatilan yang terprogram, yang tersusun rapi. Kebaikan yang tidak terprogram dengan baik itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang terprogram dengan baik. Artinya kalau bulan suci Ramadan ini kita nggak punya program, jalan aja begitu saja, lembong-lembong gitu saja, mengalir begitu saja, tidak terprogram dengan baik, kita nggak punya target. Maka dalam bulan suci Ramadan nanti, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita punya program apa nih? Supaya bulan suci yang tahun yang lalu. Nah, minimal inilah, minimal ini sajalah. Kalau kita susah menyusun program, minimal programnya ini. Apa ini programnya? Tips menghatamkan Al-Quran. Kenapa yang saya kasih cuma satu ini saja? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Maka program yang minimal bisa kita lakukan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran saja. Yang lain silakan. Punya program tambahan yang lain silakan, iktikaf, sedekah, apapun bentuknya silakan. Minimal ini yang kita bisa program. Apa? Menghatamkan Al-Quran, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Apa targetnya? Kalau pengen khatamnya satu kali, kalau pengen khatamnya satu kali, setelah subuh baca 4 halaman, ya, 4 halaman. Zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, ya. Kemudian maghrib 4 halaman, isya 4 halaman. Itu selama 1 bulan, insya Allah khatam 1 kali. Ya, programnya itu saja. Kemudian kalau pengen khatamnya 2 kali, tambahan, berarti 1 hari subuhnya 8, zuhur 8, asar 8, maghrib 8, isya 8. Kalau pengen khatam 2 kali. Kalau pengen khatam 3 kali, 12, 12, 12, 12. Selesai. Khatam 3 kali. Itu minimal. Kenapa, Bu? Kita punya program minimal seperti itu. Al-Quran itu kalau sering dibaca, lidah kita akan semakin luas, ya. Contoh saja, kalau orang sering ngomong aja itu cerewet, ya, sehingga kalau sampai-sampai pada tataran latah, tidak diundang tiba-tiba bisa ngomong, ya. Latah itu adalah bagian daripada kebiasaan lidah kita. Maka lidah kita kalau 1 bulan ini dekat dengan Al-Quran, nanti setelah Syawal itu sudah terbiasa membaca Al-Quran, ya. Nanti jangan muncul begini, Pak Guru sebulan bisa khatam, setahun juga kadang-kadang nggak beres-beres baca. Ya karena apa? Nggak ditarget. Kita nggak menarget. Tapi coba kalau kita punya planning dan planning itu dilakukan secara istiqomah, saya yakin akan berhasil. Kita ini kadang-kadang yang berat dan susahnya itu istiqomahnya. Contoh misalkan, nanti kalau pengen yang khatamnya 1 kali, habis subuh 4 halaman, belum dapat 4 halaman baru 2 halaman di subuh, kan? Apa penyakitnya? Ngantuk. Itu pasti ujian. Lalu muncul di atap dalam hati kita, ini 2 halaman saja. Nanti yang 2 halaman dilanjut sama waktu zuhur. Nanti di waktu zuhur beda lagi kasusnya. Nanti di waktu zuhur belum selesai, sama namanya juga. Orang berpuasa itu begodanya adalah tidur, ngantuk. Karena itu sudah lazim dan biasa, ya. Itu kegodanya. Makanya ada istilah lebih baik tidur daripada mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Betul. Tapi bukan berarti harus kita rubah, ya. Paradigma
mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik tidur. Tapi bukan berarti tidur itu hanya ibadah, tidak. Jadi kita harus ingat, kita berubah persepsinya. Ya, betul, daripada kita melakukan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat, mendingan tidur. Tapi tidur terus selama bulan suci Ramadan juga tidak baik. Ya, maka alihkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, dengan ibadah-ibadah yang dalam bentuk yang lain. Nah, istiqomahnya kita inilah yang diuji selama bulan suci Ramadan apabila kita punya program seperti ini. Alhamdulillah, kemarin puasa kemarin full bisa tamat 3 kali. Kenapa? Karena banyak waktu yang tersita yang bisa kita lakukan selama corona di rumah. Itu hikmah berarti. Tahun kemarin hikmahnya corona, yang biasanya hanya khatam sekali bisa khatam 3 kali. Makanya saya sampaikan di awal tadi, hikmah dari adanya corona, hikmah dari adanya wabah ini, setiap orang berbeda-beda. Maka pandai-pandailah kita mengambil hikmah itu. Ya. Yang kedua, kenapa tips ini, program ini bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan dengan mengkhatamkan Quran. Rasulullah memberikan motivasi semangat bagi kita. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan mendampingimu dan memberikan syafaat pertolongan kepadamu. Ya. Jadi perhatikan dulu. Kita Al-Quran ini yang kita baca itu faedahnya luar biasa. Apalagi nanti bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita punya alasan, Pak, saya belum bisa baca. Nih momentum. Kemarin remaja masjid punya program apa itu Anda ya? Sudah berlangsung belum? Yang mengaji gratis itu. Buka pengajian gratis. Yang kemarin dikelola itu kan ada programnya. Mau mengaji gratis silahkan menghubungi remaja masjid. Gak tahu jalan nggak Kang Indra? Jalan, ada yang daftar. Oh berarti di RW 16 udah prioritas ngaji Qurannya. Ya alhamdulillah. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran. Dan bagi kita semuanya itu mudah juga saat ini belajar Al-Quran. Banyak di YouTube itu metode-metode yang mudah mempelajari Al-Quran. Metode-metode yang mudah bagi seseorang cepat bisa baca Al-Quran. Jadi tadi pertanyaannya, seberapa besar keinginan kita, seberapa besar motivasi kita untuk bisa baca Al-Quran? Bu, Pak, baca Al-Quran tidak hanya sekedar baca, pokoknya bacaannya bagus, dianggap selesai. Tidak. Masih ada tanggung jawab yang lain. Yang belum bisa baca harus belajar bisa baca. Yang sudah bisa baca harus tahu dan belajar memaknainya. Yang sudah tahu belajar membaca dan tahu memaknainya harus tahu mengamalkan dalam kehidupannya. Tidak selesai sampai membaca saja. Ya. Karena apa yang tadi saya sampaikan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu dia jadi petunjuk bagi orang-orang yang membacanya. Di ayat yang lain, Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penenang bagi orang yang membacanya. Bagaimana orang mau tahu dan menjadi penenang dalam hidupnya kalau dia tidak tahu manfaat dan tujuan dari apa yang dia baca. Seperti itulah Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Maka ini tips yang bisa kita lakukan. Mau hafal sekali, 2 kali, 3 kali, monggo. 5 menit lagi, oke, siap. Yang ketiga adalah memaknai dan memahami fikih skala prioritas. Jadi tidak ujuk-ujuk kita tahu ilmu tentang puasa, tahu ilmu tentang itu dan sebagainya. Kita pun harus punya fikih skala prioritas. Sekarang ini contohnya. Misal iktikaf dan kerja. Iktikaf sunnah, kerja mencari nafkah wajib. Jangan mengorbankan yang wajib untuk kepentingan yang sunnah. Maknanya apa? Walaupun iktikaf itu sunnah, bekerja itu wajib. Maka kalau orang masih aktif bekerja di bulan suci Ramadan, terutama di hari-hari 10 terakhir, kalau dia memang tidak bisa meninggalkan kewajiban mencari nafkahnya, jangan ditinggalkan untuk mencari nafkah karena untuk kepentingan iktikaf. Karena mencari harta, mencari nafkah untuk kepentingan keluarga itu hukumnya wajib. Ini kadang-kadang salah persepsi. Orang mementingkan iktikaf,
mementingkan berdiam diri di dalam masjid di 10 hari terakhir, sementara kebutuhan keluarganya diabaikan. Itu ada yang seperti itu. Padahal itu nggak tepat. Yang tepat, penuhi dulu kebutuhan rumah tangganya. Misalkan 10 hari ini mau menjelang bulan Syawal, sudah punya stok di rumah, duitnya apa dan sebagainya sudah ada. Ya yang seperti itu boleh, silakan mau iktikaf 10 hari juga nggak masalah, atau selama 1 bulan juga nggak masalah. Kebutuhan rumah tangganya sudah punya. Tapi bagi orang-orang yang tertentu, dia mendapatkan nafkah hari ini, dimakan hari ini, besok dia harus bekerja. Maka orang yang seperti itu tidak diperkenankan untuk iktikaf selama-lamanya, selama 10 hari. Diwajibkan justru bekerja, memenuhi nafkah keluarga, karena itu yang wajib. Iktikaf adalah sunnah. Tapi bagi kita yang memiliki cadangan uang di bank, rumahnya masih banyak kebutuhan sembakonya, kalau mau iktikaf ya lebih baik iktikaf, ya. Itu yang disarankan. Beli kolak dan lain-lain menjelang maghrib sehingga terlambat sholat. Jangan karena berbuka malah ketinggalan sholat maghrib. Ini penyakit sore hari. Nanti lihat Babakan Sari di depan Prama itu macetnya luar biasa. Mau beli makanan warna-warni model apa aja ada. Sekarang saja belum bulan suci Ramadan, kalau sore hari kebayang macetnya. Maka nanti kalau bulan suci Ramadan luar biasa. Ya, tapi ingat, kita jangan sampai melenakan, mementingkan kolak, mementingkan makanan-makanan yang seperti itu, lalu kemudian kita ketinggalan waktunya untuk melaksanakan sholat maghrib yang harusnya waktunya mepet, kita sampai menjelang isya. Ya, skala prioritas. Lah, Bu, mohon maaf, ini pengalaman pribadi. Seolah-olah kita puasa 1 hari, pengen pas maghrib itu segalanya masuk. Bener ya? Bener gak? Semuanya disediain, ayam pola, ayam es campur, ayam terus pokoknya di atas meja semuanya. Tapi kadang-kadang pas air seteguk, kurma 3, paling-paling kalau ada es campur belum selesai. Bahkan kadang-kadang pernah saya terdengar, mendingan batalin rokok, gitu kan? Batalin dengan rokok, air minum 1 kemudian wudhu, selesai. Ada yang seperti itu. Seolah-olah di siang hari semuanya pengen dimakan. Apa itu? Nafsu. Dan itu nggak salah, ya. Dan itu nggak salah. Itu nafsu kok. Tapi dalam pelaksanaannya tidak seperti itu. Paling-paling kita makan ini itu dan sebagainya, selesai. Ya. Kita ketemu lagi nanti malam, paling-paling nasi setelah taraweh. Secara pribadi saya kadang-kadang nasi itu nanti setelah taraweh. Kenapa? Kalau makan ketika buka puasa, sholat taraweh 1 ngantuk, 2 ngap. Ya, kalau apalagi menjadi imam, mungkin kalau terlalu kenyang. Oleh sebab itu, pandai-pandailah kita mengatur diri kita masing-masing. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, menjaga persatuan itu wajib. Maka mudah-mudahan kita senantiasa bersama-sama. Alhamdulillah, kalaupun terjadi perbedaan di RW kita ini sangat toleran. Ada dulu pernah lebarannya yang organisasi A di hari ini, organisasi ini di hari ini. Tapi alhamdulillahnya tetap bersatu. Maka persatuan itulah yang wajib. Jangan hanya gara-gara soal Idul Fitri berbeda, yang satu di hari Kamis, yang satu di hari Jumat, oyo-oyoan, goto-gotoan, ya, dan sebagainya. Termasuk saya mengingatkan juga di dalam masalah ibadah kuantitas sholat tarawih. Gak usah dipermasalahkan 11, 23, ataupun yang 46, ataupun yang 36, silakan digunakan yang mana saja. Karena ketentuan dari Rasulullah SAW tidak ada kuantitasnya. Rasulullah hanya mengingatkan man qoma, barang siapa yang berdiri menegakkan qiyamul lail Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu, ya, dan setahun yang akan datang. Man qoma, perhatikan, tidak ada man qoma 23, mangkoma 11, mangkoma nggak ada. Ketentuannya mangkoma. Maka kalau malam kita misalkan tidak sempat sholat tarawih di masjid karena capek kerja dan sebagainya, ketiduran, kok malam hanya kebagian 2, ya sudah, 2 itu bagian daripada amalmu, nggak apa-apa. Ya.
tapi kita berusaha untuk berjamaah sholat taraweh. Kenapa sholat taraweh kok enak? Karena berjamaah semangat dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Kang Dahyan. Nah, ini nanti saya kira udah pada paham ibu-ibu apa hal-hal yang boleh dilakukan selama haidnya. Ini juga udah paham. Nah, doa kita adalah semoga puasa tahun ini lebih berkah dan lebih bermakna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan tausiahnya tadi ya. Semoga dengan disampaikannya tausiah tadi dapat menambah